Akhirnya nakama, jadi ada spoiler gila banget di One Piece chapter 1138. Kali ini kita dikasih kejutan besar soal siapa sebenarnya Shanks, plus ada petunjuk soal perang besar ketiga yang bakal mengguncang dunia One Piece. Chapter 1138, One Piece yang baru dirilis, sebuah rahasia besar terungkap. Shanks, bajak laut legendaris yang selama ini kita kenal, ternyata adalah adik kembar dari Shamrock, seorang karakter misterius yang memiliki ambisi dan kekuatan luar biasa. Dalam pertempuran yang mendebarkan, Shamrock mengungkapkan bahwa meskipun Shanks berasal dari kalangan Tenryubito, dia memilih untuk hidup di dunia bawah yang penuh risiko. Ketegangan meningkat saat Loki yang baru sadar bersumpah untuk membalas dendam, sementara Luffy berjuang untuk membela nama baik Shanks di hadapan para penjaga raksasa. Bahkan mereka juga akan membicarakan tentang mural kuno dan ramalan perang besar. Yosh, ini menarik. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh iya, kita mau ngingetin juga nih, sekarang ini YouTube udah ada fitur produk-produk unik loh sob. Kita akan senantiasa mencantumkan produk-produk diskon super menarik dengan harga ekonomis yang bisa kalian beli teman-teman. Mau tumbler anime, lukisan, kaos apparel produk unik teman Jepangan atau yang viral di marketplace, semuanya ada. Jadi setiap video panjang, short maupun live, kita berikan rekomendasi produknya biar kita tambah semangat bikin kontennya. Jangan lupa dicek dan dicek out jika kalian merasa tertarik ya. Oke, kita langsung masuk ceritanya. Di awal chapter kita diperkenalkan dengan Shamrock yang mengungkapkan sebuah rahasia besar. Dia mengakui bahwa Shanks adalah adik kembarnya. Wow, ini adalah informasi yang mengejutkan. Selama ini kita hanya tahu Shanks sebagai salah satu bajak laut terkuat, tetapi sekarang kita tahu bahwa dia memiliki hubungan darah dengan Shamrock. Shamrock menjelaskan bahwa meskipun Shanks pernah kembali ke Mariejoa, dia memilih untuk hidup di dunia bawah yang penuh dengan tantangan. Ini menunjukkan bahwa Shanks bukanlah sosok yang ingin hidup dalam kemewahan, melainkan seseorang yang lebih memilih kebebasan meskipun harus menghadapi risiko. Kemudian kita melihat Loki yang baru saja sadar dari keadaan tidak sadarnya. Dia bertanya kepada Shamrock tentang hubungan mereka dengan bajak laut Akagami. Loki tampak bingung dan sedikit marah, mempertanyakan bagaimana bisa mereka memiliki wajah yang sama. Ini menambah ketegangan dalam percakapan mereka. Shamrock dengan tenang menjelaskan bahwa meskipun mereka memiliki wajah yang mirip, jalan hidup mereka sangat berbeda. Dia menegaskan bahwa Shanks adalah adik kembarnya yang memilih untuk tidak tinggal di Mariejoa. Ini adalah pilihan yang berani dan menunjukkan karakter Shanks yang sebenarnya. Loki, yang merasa terancam, bersumpah untuk membalas dendam. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan ingin memastikan bahwa Shamrock tidak mengancamnya. Disinilah ketegangan mulai meningkat dan kita bisa merasakan emosi yang mendalam dari setiap karakter. Shamrock yang tampak tenang tidak terpengaruh oleh ancaman Loki. Dia tahu bahwa dia tidak perlu menyerang Loki secara langsung. Sebagai gantinya, dia memanggil Cerberus, anjing raksasa berkepala 3 yang muncul dengan mengerikan. Ini adalah momen yang sangat dramatis dan aku bisa merasakan ketegangan di udara. Cerberus dengan 3 kepala yang mengerikan siap untuk menyerang. Dari mulutnya keluar pedang, dan kita bisa melihat betapa kuatnya makhluk ini. Ini adalah salah satu momen yang membuatku terkesan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Shamrock. Sementara itu, Gunko yang merupakan teman Shamrock menciptakan burung raksasa menggunakan anak panahnya. Ini adalah kombinasi yang sangat menarik antara kekuatan dan strategi. Mereka berdua melompat ke atas burung panah dan terbang menjauh, meninggalkan Loki yang terkejut. Shamrock memberitahu Loki bahwa jika dia selamat dari serangan ini, dia dipersilakan untuk datang dan membalas dendam. Ini adalah tantangan yang sangat berani dan aku bisa merasakan semangat pertarungan yang membara di antara mereka. Loki yang merasa kesakitan akibat serangan berteriak dengan keras. Ini menunjukkan betapa seriusnya situasi yang mereka hadapi. Sementara itu, Shamrock dan Gunko terbang menjauh, membahas rencana mereka selanjutnya. Shamrock menyatakan bahwa lebih baik menangkap anak-anak terlebih dahulu sebelum menghadapi Loki. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar pertarungan pribadi. Aku merasa penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Luffy dan kawan-kawan yang lagi ngobrol dengan para penjaga raksasa di Kastil Aurus. Para raksasa ini mengaku kalau mereka diserang oleh Shanks, tapi Luffy nggak percaya sama sekali.
Buat Luffy, Shanks itu sosok yang sangat dia hormati dan gak mungkin melakukan hal sekejam itu. Nami sampai cekikikan ngelihat Luffy begitu emosional dan ngeledeknya dengan pertanyaan, emang segitu yakinnya sama Shanks? Luffy yang makin panas langsung membela mentornya. Di perpustakaan, burung hantu Saul mengeluarkan buku Harley yang berisi teks suci Elbaf. Buku ini sangat tua dan memiliki simbol matahari di sampulnya. Saul menjelaskan bahwa ada banyak interpretasi tentang Dewa Matahari dalam legenda di seluruh dunia. Buku Harley memiliki 3 bab dan masing-masing mewakili satu dunia. Bab ketiga dikatakan sebagai dunia tempat kita tinggal saat ini, dan akhir dari bab itu meramalkan hal-hal yang belum terjadi. Ini menambah lapisan misteri dalam cerita. Robin yang tertarik dengan buku tersebut mulai membacanya. Kita diperlihatkan keseluruhan mural dengan teks Harley, di mana pohon harta karun Adam berada di tengah mural. Ini adalah gambaran yang sangat menarik dan penuh makna. Di bagian atas mural ada iblis bersayap yang sedang menyemburkan api dari mulutnya. Di sisi kanan mural terlihat sebuah kota besar yang diserang oleh ular raksasa. Ini menunjukkan betapa berbahayanya dunia yang mereka hadapi. Ada sebuah bahtera dengan seorang raja, para malaikat, dan hewan-hewan. Ini adalah gambaran yang sangat megah dan menunjukkan kekuatan yang ada di dunia ini. Aku bisa merasakan betapa pentingnya mural ini bagi sejarah mereka. Kita melihat pertempuran besar di mana Nika sedang bertarung melawan iblis bersayap raksasa. Ini adalah momen yang sangat dramatis, dan aku bisa merasakan ketegangan saat melihat pertarungan ini. Para raksasa salah satunya memiliki tanduk, serta samurai Lunarian dan seorang putri duyung, semuanya terlibat dalam pertempuran ini. Ini menunjukkan bahwa berbagai ras bersatu untuk melawan kejahatan. Di antara mereka ada makhluk laut dan robot yang mirip dengan Emmet. Ini menambah keragaman dalam cerita dan menunjukkan bahwa dunia One Piece sangat luas dan penuh dengan berbagai makhluk. Ripley yang melihat mural tersebut berkomentar bahwa meskipun perang antar ras bukanlah hal yang asing, seharusnya tidak ada persekutuan di antara mereka. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada konflik, ada harapan untuk perdamaian. Kembali ke sekolah Walrus, anak-anak tampak ceria dan tidak menyadari bahaya yang mengintai. Ini adalah gambaran yang kontras dengan ketegangan yang terjadi di tempat lain, dan aku merasa terharu melihat kebahagiaan mereka. Saul kemudian menjelaskan bahwa buku Harley memiliki makna yang dalam. Teks suci tersebut terbagi menjadi 3 bagian, masing-masing menggambarkan dunia yang berbeda. Ini menambah kedalaman cerita dan membuatku semakin penasaran. Dunia pertama digambarkan sebagai dunia yang dikuasai oleh api dan keinginan manusia. Mereka yang diperbudak berdoa kepada Dewa Matahari, berharap untuk mendapatkan kebebasan. Ini adalah gambaran yang sangat kuat tentang perjuangan manusia. Dunia kedua dalam kehampaan digambarkan sebagai tempat di mana Dewa Hutan mengirim iblis-iblisnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada harapan, ada juga ancaman yang mengintai. Aku bisa merasakan ketegangan saat membaca bagian ini. Dunia ketiga dalam kekacauan menggambarkan bayangan yang gelisah, suara bulan yang menari dan tertawa membawa dunia menuju akhirnya. Ini adalah ramalan yang sangat menarik dan membuatku bertanya-tanya tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Shamrock dan Gunko yang terbang jauh dari Loki mulai merencanakan langkah selanjutnya. Mereka tahu bahwa mereka harus bersiap menghadapi tantangan yang lebih besar. Ini menunjukkan bahwa meskipun mereka kuat, mereka tetap harus waspada. Saat mereka terbang, Shamrock mulai merenungkan masa lalunya. Dia ingat saat-saat ketika dia dan Shanks masih kecil bermain bersama di Mariajoa. Ini adalah kenangan yang indah dan aku bisa merasakan kerinduan dalam hatinya. Shamrock juga berpikir tentang pilihan yang dia buat. Dia tahu bahwa hidup di dunia bawah bukanlah hal yang mudah, tetapi dia merasa bahwa itu adalah jalan yang benar. Ini menunjukkan kedalaman karakter Shamrock. Jadi memang benar, chapter ini penuh kejutan plot twist, kisah tentang manusia yang ingin jadi dewa dengan cara membunuh matahari, dan bagaimana lautan menjadi marah karenanya. Pada akhirnya teks itu meramalkan bahwa matahari akan kembali dan membawa fajar baru. Bisa jadi ini petunjuk soal Joy Boy alias Luffy dan kebangkitan kekuatan besar di masa depan. Sementara itu, identitas Shanks sebagai putra Garling dan Tenryubito yang menolak tinggal di Mary Geoise akhirnya terungkap melalui saudara terkuatnya yang viral sekarang ini, Vigarland Shamrock. Sepakat nakama. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita juga ya teman-teman. Saga Boruto to Blue Vortex,
Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Nah, tolong ikutin subscribe dan ramaikan juga di sana ya. Oke, jadi jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir and we'll be come back again.